Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang terhormat segenap dewan juri yang kami takdimi, hadirin hadirat sahabat dai yang dirahmati Allah. Berbicara tentang ikhlas, hari ini kita akan mengawali sebuah perjumpaan dari kisah yang sangat dahsyat yang penuh akan hikmah. Siapa yang tidak kenal dengan Robi'atul Adawiyah, sesosok wanita yang Masya Allah. Suatu saat ketika beliau tengah berjalan-jalan, tangan kanan beliau memegang obor, tangan kiri beliau memegang air. Ketika itu masyarakat yang ada di sekitar terheran-heran lalu bertanya, "Wahai Robi'atul Adawiyah, apa artinya tangan kanan engkau memegang obor, tangan kiri engkau memegang air?" Lalu beliau menjawabnya, "Ini sebuah pesan buat diriku, ini pelajaran buat diriku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan dan mengizinkan aku untuk membakar surga, maka aku akan membakar surga dengan obor yang ada di tangan kananku ini." Dengan ini masyarakat bingung dan berkata, "Jangan nekat kamu Robi'atul Adawiyah, kenapa kamu membakar surga?" Lalu beliau menjelaskan, "Biar saya beribadah taat kepada Allah, biar saya melaksanakan sholat, zakat, puasa, haji, dan semua apa yang Allah perintahkan. Bukan karena saya ingin masuk surga, tapi ini semua saya lakukan karena lebih mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala." Masya Allah. Baik Robi'atul Adawiyah, lalu apa artinya tangan kiri engkau memegang air? Lalu beliau menjelaskan, "Ini simbol pembelajaran buat diriku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan aku untuk memadamkan api neraka, maka aku akan padamkan api neraka dengan air yang ada di tangan kiriku ini." Lagi-lagi masyarakat bingung. Masya Allah, Robi'atul Adawiyah. Lalu beliau menjelaskan, "Biar saya meninggalkan semua maksiat, biar saya meninggalkan dosa bukan lantaran takut api neraka, tapi takut kepada Allah yang Maha Esa." Hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah, ini pembelajaran buat kita semua, ini hikmah buat kita semua untuk melakukan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Kita harus ikhlas karena Allah dan untuk Allah. Ingat, apapun yang kita tinggalkan dari semua apa yang Allah sudah larang kepada kita, kita tinggalkan. Bukan karena takut api neraka, tapi takut kepada Allah yang Maha Esa. Hadirin, berbicara tentang ikhlas, di dalam kitab Al-Hikam halaman 11 karangan Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dijelaskan, "Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudus saril ikhlasi fiha." Al-a'malu utawi piro-piro amal iku suwarun gambar qaimatun kang cicik, wa arwahuha lan utawi ruhe amal iku wujudus saril ikhlasi, wujud rasa ikhlas fiha ing dalam amal. Jadi amal-amal itu hanya sebagai gambar hidup yang berdiri, dan jiwanya adalah wujudnya rasa ikhlas di dalamnya. Gambar itu bisa wujud hidup, amal itu bisa wusul kepada Allah apabila didasari rasa ikhlas di dalam hatinya. Hadirin, ulama tasawuf menjelaskan ciri orang yang ikhlas, yaitu orang tersebut mampu menutupi kebaikannya seperti ia mampu menutupi keburukannya. Artinya apa? Tangan kanan mengeluarkan, tangan kiri tidak sadar apa yang dikeluarkan. Orang yang beramal ikhlas kepada Allah itu sulit untuk syaitan menggoda, bahkan syaitan sendiri mengadu kepada Allah. "Illa ibaduka minhumul mukhlisin," kecuali hambamu ya Allah yang beramal ikhlas sulit untuk aku goda dan sulit untuk aku sesatkan. Al-Hijr ayat 40. Hadirin sahabat dai yang dirahmati Allah, ilmu ibarat bibit, amal ibarat sawah, dan ingat, ikhlas ibarat air. Apalah gunanya bibit, apalah gunanya sawah kalau tidak ada perairan di sekitarnya? Apalah artinya ilmu kalau tidak diamalkan? Apalah artinya amal kalau tidak dibungkus dengan keikhlasan? Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.